Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita akan sama-sama membedah salah satu bagian tubuh kita yang paling fundamental, tungkai bawah. Ini bukan sekedar penopang loh, tapi ini adalah fondasi yang memungkinkan kita berdiri tegak dan bergerak. Dari panggul yang super kokoh sampai ke telapak kaki yang bisa beradaptasi di segala medan, kita bakal lihat gimana keajaiban rekayasa anatomi ini bekerja. Coba deh bayangin, perjalanan evolusi kita untuk bisa berjalan dengan dua kaki atau bipedalisme itu mengubah segalanya. Proses ini membentuk tungkai bawah kita jadi sangat kuat dan stabil seperti sekarang. Sebuah desain yang jujur aja luar biasa unik di antara makhluk hidup lainnya. Oke, jadi gimana rute perjalanan kita hari ini? Kita akan mulai dari dasarnya, yaitu fondasi super kokoh di panggul. Terus kita turun ke tuas penggerak utama di paha, lanjut ke engsel super kompleks di lutut, dan akhirnya kita sampai di kaki, si penopang dinamis yang menyesuaikan setiap langkah kita. Siap? Yuk kita mulai. Kita mulai dari titik paling krusial, gelang panggul. Anggap aja ini adalah jembatan utama struktur tubuh kita. Kenapa? Karena bagian inilah yang bertugas menyalurkan seluruh berat tubuh bagian atas ke kedua kaki kita. Tanpa ini, kita nggak akan bisa berdiri. Jadi, gelang panggul ini pada dasarnya adalah cincin tulang yang sangat kokoh, hampir kaku. Desainnya ini jenius banget karena punya dua fungsi utama. Pertama, jelas, dia jadi fondasi yang super stabil buat kita berdiri. Kedua, dia juga berfungsi kayak perisai yang melindungi organ-organ penting di dalam rongga panggul. Nah, setiap sisi tulang panggul atau os coxae ini sebetulnya adalah gabungan dari 3 tulang yang menyatu seiring kita dewasa. Ada ilium, tulang lebar di bagian atas, ischium, tulang yang kita pakai buat duduk, dan pubis di bagian depan. Uniknya, ketiganya ini bertemu di satu titik untuk membentuk sebuah mangkuk yang disebut acetabulum. Inilah soket yang pas banget untuk sendi panggul kita. Dan yang menarik, ada perbedaan desain yang sangat jelas antara panggul pria dan wanita. Panggul wanita itu strukturnya cenderung lebih ringan, lebih lebar, dengan lubang atau pintu masuk yang lebih oval. Ini semua bukan tanpa alasan ya. Ini adalah hasil adaptasi evolusi yang luar biasa untuk memberi ruang saat kehamilan dan mempermudah proses persalinan. Kalau kita ngomongin panggul, kata kuncinya itu cuma satu, stabilitas. Bagian ini memang nggak dirancang untuk banyak bergerak. Justru sebaliknya, ada ligamen-ligamen yang super kuat yang mengikat semua tulangnya dengan sangat erat. Tujuannya untuk memastikan panggul ini berfungsi sebagai satu unit tunggal yang solid dan bisa diandalkan. Oke, fondasinya sudah kokoh. Sekarang, mari kita lihat mesin penggeraknya. Kita turun sedikit ke area paha. Di sini kita akan bertemu dengan femur, tulang yang jadi tuas utama untuk kita bergerak. Dan tentunya sendi panggul yang jadi titik tumpu atau pivotnya. Femur ini, ini adalah mahakarya rekayasa alam. Dia adalah tulang terpanjang sekaligus terkuat di tubuh kita. Di bagian atas ada kepalanya yang bulat atau capit femoris, lalu ada tonjolan-tonjolan besar yang disebut trochanter, tempat otot-otot besar dan kuat menempel. Sementara di ujung bawahnya ada kondilus yang akan membentuk sendi lutut. Semuanya didesain untuk kekuatan maksimal. Sendi panggul ini adalah contoh sempurna dari apa yang kita sebut sendi bola dan soket. Desainnya ini secara cerdas menyeimbangkan dua hal yang sebenarnya saling bertentangan. Di satu sisi, kita butuh mobilitas yang luas biar bisa bergerak bebas, tapi di sisi lain, kita butuh stabilitas yang luar biasa untuk menopang seluruh berat badan. Nah, disinilah salah satu trik anatomi yang paling keren. Perhatiin deh, ligamen di sekitar sendi panggul ini nggak lurus, tapi melilit kayak spiral. Apa fungsinya? Jadi saat kita berdiri tegak dan meluruskan panggul, lilitan ini secara otomatis akan mengencang dan mengunci sendi. Inilah alasan kenapa kita bisa berdiri tegak tanpa perlu usaha otot yang berlebihan. Cerdas banget kan? Sekarang, kita tiba di salah satu sendi yang paling rumit dan mungkin paling sering bikin masalah di tubuh kita, lutut. Tapi jangan salah ya, ini bukan sekadar engsel pintu biasa. Ini adalah sebuah mekanisme engsel pivot yang super canggih. Kalau kita lihat tulangnya, sendi lutut itu pada dasarnya adalah pertemuan antara ujung bawah femur dengan ujung atas tibia. Terus di bagian depan ada patella atau tempurung lutut yang tugasnya meluncur di atas sambungan ini. Satu hal yang perlu dicatat, fibula, tulang yang lebih kecil di samping tibia, sebenarnya nggak ikut andil secara langsung dalam menahan beban di sendi lutut. Pertanyaannya, gimana caranya sendi yang kelihatannya dangkal ini bisa begitu kuat?
Jawabannya ada di 3 sistem pendukung utamanya. Di sisi kanan dan kiri ada ligamen kolateral yang menjaga lutut nggak goyang ke samping. Di bagian dalam ada ligamen cruciatum yang menyilang untuk mencegah tulang bergeser ke depan atau belakang. Dan di antara kedua tulang ada meniskus, si bantalan peredam kejut. Ketiganya ini adalah tim yang sempurna untuk menjaga stabilitas lutut. Yuk, kita lihat lebih dekat si ligamen cruciatum ini. Namanya itu artinya menyilang. Ada ACL di depan yang mencegah tibia meluncur ke depan dan PCL di belakang yang mencegah tibia meluncur ke belakang. Mereka inilah penjaga utama stabilitas lutut, terutama saat kita melakukan gerakan dinamis yang butuh perubahan arah cepat, seperti lari atau lompat. Kita bergerak lebih jauh ke bawah, sampai ke bagian yang menghubungkan kita langsung dengan dunia luar. Tungkai bawah dan kaki. Area ini punya tugas berat, menyerap setiap benturan dari langkah kita, dan harus bisa beradaptasi dengan cepat di permukaan apapun, rata maupun gak rata. Di tungkai bawah ini ada 2 tulang utama. Yang besar dan kuat di bagian depan adalah tibia atau tulang kering. Dialah yang menahan hampir seluruh berat badan kita. Di sampingnya ada fibula yang lebih langsing. Tugas utamanya adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot. Pernah nggak ngerasain tonjolan tulang yang keras di sisi dalam dan luar pergelangan kaki? Nah, itu adalah ujung bawah dari kedua tulang ini, yang kita sebut malleolus. Akhirnya, kita sampai di kaki. Sebuah mahakarya arsitektur yang tersusun dari 26 tulang. Mungkin Anda bertanya, kenapa harus sebanyak itu? Nah, jumlah tulang yang banyak ini memberikan kemampuan yang luar biasa. Di satu momen, kaki bisa menjadi struktur kaku yang kuat untuk mendorong tubuh kita maju, tapi di momen berikutnya, dia bisa jadi fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan tanah yang nggak rata. Dari ke-26 tulang itu, ada beberapa aktor utamanya. Ada talus yang perannya seperti jembatan penghubung antara tungkai bawah dan kaki. Tepat di bawahnya ada calcaneus, si tulang tumit yang besar. Lalu ada tulang-tulang di bagian tengah yang membentuk lengkungan kaki yang penting itu. Dan terakhir, ada metatarsal dan falang yang membentuk bagian depan kaki dan jari-jari kita. Oke, kita sudah membedah semua bagiannya satu persatu. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita perlu tahu semua ini? Apa pentingnya dalam dunia nyata? Dalam praktek klinis. Nah, mari kita coba hubungkan semua pengetahuan ini dengan beberapa kondisi medis yang sering kita dengar. Dalam kondisi ideal, harusnya ada sebuah garis lurus imajineri yang ditarik dari pusat panggul, lurus melewati tengah lutut, sampai ke tengah pergelangan kaki. Ini kita sebut sumbu mekanis. Nah, kalau ada kelainan bentuk, misalnya kaki X atau kaki O, garis ini jadi miring. Akibatnya, beban jadi nggak merata, dan tekanan akan terkonsentrasi di satu sisi lutut saja. Lama-kelamaan, sisi itu akan lebih cepat aus, dan poin ini ditegaskan langsung oleh sumber kita. Dikatakan bahwa pergeseran pada sendi lutut akan menghasilkan distribusi beban yang nggak seimbang, yang pada akhirnya bisa memicu penyakit degeneratif sendi yang disebut artrosis. Ini adalah contoh nyata bagaimana bentuk atau struktur anatomi itu berpengaruh langsung ke fungsi atau bahkan disfungsi. Tentu saja, pemahaman anatomi ini juga membantu kita mengerti berbagai cedera umum. Misalnya, robekan ACL yang sering dialami atlet karena gerakan memutar mendadak. Atau robekan pada meniskus, si bantalan peredam kejut itu. Hingga koksartrosis atau pengapuran pada sendi panggul. Semuanya punya kaitan langsung dengan struktur dan mekanika yang sudah kita bahas dari tadi. Jadi, bisa kita lihat ya, dari panggul yang stabil sampai kaki yang dinamis, tungkai bawah kita adalah sebuah pelajaran rekayasa tingkat tinggi. Ia terus-menerus menyeimbangkan 2 kebutuhan yang seringkali berlawanan, stabilitas yang sekokoh batu karang dan mobilitas yang selincah penari. Ini jadi bikin kita mikir, di mana lagi ya kita bisa menemukan tantangan rekayasa yang serupa? Mungkin di alam atau bahkan di dunia teknologi seperti robotika? Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.